Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardila Baharudin. Saya dari Prodi PG PAUD. Ini saya buat bertujuan untuk memenuhi salah satu nilai UTS dari mata kuliah konsep dasar awit yang dibimbing oleh dosen Dr. Rosita Wanda SPD FPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori Muhammad Syazafy. Baik, kita langsung saja masuk pada landasan pemikiran. Landasan pemikiran ada 5, yaitu 1. Pendidikan sebagai proses hidup, bukan sekedar persiapan hidup. Yang kedua, sekolah kerja, belajar harus dihubungkan dengan kerja nyata, bukan hanya teori. Yang ketiga, harmoni otak, hati, tangan, intelektual, moral, dan keterampilan harus seimbang. Yang keempat, kebebasan belajar, siswa diberi ruang berpikir, berkreasi, dan bertanggung jawab. Yang kelima, pendidikan kontekstual, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, bukan meniru Barat atau Belanda. Langsung saja kita masuk pada prinsip dan metode pendidikan dalam pemikiran Muhammad Syazafy. Beberapa prinsip dan metode yang digunakan atau diusulkan. Yang pertama, aktif, kreatif, praktis. Metode yang mendorong siswa aktif berbuat atau produksi, bukan hanya menerima atau resepsi atau meniru reproduksi. Yang kedua, keterpaduan antara teori dan praktik. Materi akademik harus dihubungkan dengan praktik nyata agar siswa memahami dan mampu menerapkannya. Yang ketiga, partisipasi siswa dalam pengelolaan sekolah. Siswa dilibatkan dalam kegiatan nyata seperti membangun fisik, kebersihan, produksi karya, dan pengelolaan fasilitas sekolah. Yang keempat, kurikulum kontekstual dan berorientasi proyek atau komunitas. Materi sekolah disesuaikan dengan kehidupan lokal, kebutuhan masyarakat, dan proyek nyata untuk kepentingan komunitas. Yang kelima, pengembangan karakter dan nilai moral. Pendidikan nilai dan keagamaan atau spiritual menjadi bagian integral, bukan sampingan. Adapun relevansi dan tantangan di era modern, itu yang pertama, pemikiran Syazafy banyak dianggap relevan dengan kurikulum Merdeka Belajar Indonesia sekarang, karena sama-sama memberi ruang pada kreativitas, kebebasan siswa, dan kedekatan praktis. Yang kedua, tantangan, penerapan ideal merdeka otak, hati, tangan secara seimbang, sulit dalam sekolah formal yang pada standar kurikulum, ujian, akreditasi, dan terbatasnya fasilitas atau praktikum. Yang ketiga, butuh adaptasi konkret. Bagaimana memastikan siswa tidak hanya belajar, tetapi juga punya kesempatan untuk berbuat dalam konteks sekolah modern, misalnya lewat proyek, praktek lapangan, kerjasama komunitas, laboratorium sekolah. Baik adapun tujuan pendidikan menurut Muhammad Syazafy, yaitu yang pertama, membentuk manusia merdeka lahir dan batin. Yang kedua, mengembangkan rasio atau otak, moral atau hati, dan keterampilan atau tangan. Yang ketiga, menumbuhkan tanggung jawab sosial dan kerjasama. Yang keempat, membiasakan hidup mandiri, bekerja, dan berinisiatif. Yang kelima, membentuk watak dan karakter bangsa. Nah, adapun biodata Muhammad Syazafy, yaitu
Beliau lahir pada tanggal 31 Oktober 1893 di Sumatera Barat dan wafat pada tahun 1969. Beliau mendirikan INS Kayu Tama di Kayu Tama, Sumatera Barat pada 31 Oktober 1926 sebagai alternatif terhadap sekolah kolonial Belanda. INS Kayu Tama dimaksudkan sebagai ruang pendidik yang lebih kontekstual dengan karakter dan kebutuhan bangsa Indonesia. Teori Muhammad Syed sering disebut sebagai teori pendidikan merdeka otak, hati, tangan yang mengutamakan keseimbangan antara ilmu, karakter, dan keterampilan. Sekian itu saja teori yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.